Hai semua sobat PGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Atalia Evelia dari SMP Negeri 1 Jayapura. Nama guru pembimbing saya adalah Ibu Teni Wijayanti. Di kesempatan berharga kali ini, saya akan membacakan cerita tentang asal mula nama Airian dari buku dongeng dan cerita Nusantara karya Daru Wijayanti. Kira-kira teman sudah pada tahu nggak nih? Cerita asal mula nama Irian ini berasal dari daerah mana ya? Yap, tepat sekali. Cerita asal mula nama Irian ini berasal dari daerah Papua Barat. Yuk langsung saja kita ke ceritanya ya. Dahulu kala di Kampung Sopen, Biak Barat, tinggallah sebuah keluarga yang memiliki beberapa anak laki-laki. Salah satu anak tersebut bernama Manana Makdi. Ia sangat dibenci oleh saudara-saudaranya karena seluruh tubuhnya dipenuhi oleh kudis, sehingga siapapun tak tahan dengan baunya. Saudara-saudaranya selalu meminta Manana Makdi untuk tidur di luar. Jika Manana Makdi melawan, tak segan-segan, saudara-saudaranya langsung menendangnya keluar hingga ia merasa kesakitan. Suatu hari, saudara-saudaranya sudah tak tahan lagi dengan bau kudis itu. Maka Manana Makdi pun diusir dari rumah. Wah, sedih sekali ya. Dengan langkah gontai, Manana Makdi berjalan ke arah timur. Sesampai di pantai, diambilnya satu perahu yang tertambat di pinggiran pantai. Diarunginya laut luas, hingga ia menemukan sebuah daratan yang tak lain adalah Pulau Miok Budi di Biak Timur. Ia membuat gubuk kecil di dalam hutan. Setiap hari, ia pergi memangkur sagu untuk mencukupi kebutuhan makannya. Selain itu, ia juga membuat tuak dari bunga kelapa. Kebetulan, di hutan itu terdapat beberapa pohon kelapa yang dapat disadapnya. Setiap sore, ia memanjat kelapa, kemudian memotong manggarnya. Di bawah potongan itu diletakkan ruas bambu yang sudah diikat. Hari berikutnya, ia tinggal mengambil air nira itu, kemudian ia buat menjadi tuak. Pada suatu siang, ia amat terkejut saat mendapati nira di dalam tabungnya sudah habis tak bersisa. Manana Makdi sangat kesal. Malam itu, ia duduk di pelapa daun kelapa untuk menangkap dan mengetahui siapa pencurinya. Hingga larut malam, pencuri itu belum datang-datang juga. Menjelang pagi, dari atas langit terlihat sebuah makhluk yang sangat terang mendekati pohon kelapa tempat Manana Makdi bersembunyi. Makhluk itu kemudian meminum seluruh nira yang sudah dibuat Manana Makdi. Saat ia hendak lari, Manana Makdi berhasil menangkapnya. Makhluk itu meronta-ronta. "Siapa kamu?" tanya Manana Makdi. "Aku Sampan, si bintang pagi yang menjelang siang. Tolong lepaskan aku, matahari hampir menyingsing," katanya memohon. "Sembuhkan dulu kudisku dan beri aku seorang gadis cantik untuk menjadi istriku," pinta Manana Makdi. "Sabarlah, di pantai ini dekat hutan ini tumbuh pohon bitanggur. Jika gadis yang kamu inginkan sedang mandi di pantai, panjatlah pohon bitanggur itu, kemudian lemparkan satu buahnya ke tengah laut. Kelak gadis itu akan menjadi istrimu," kata Sampan. Manana Makdi pun kemudian melepaskan Sampan. Sejak saat itu, setiap sore Manana Makdi duduk di bawah pohon bitanggur memperhatikan gadis-gadis yang sedang mandi. Suatu sore, dilihatnya seorang gadis cantik sekali mandi seorang diri. Gadis itu tak lain adalah Insoraki atau putri kepala desa itu. Segera dipanjatnya pohon bitanggur,
Kulitnya terasa sakit sih bergesekan dengan pohon bitanggur itu, tapi ia tidak menghiraukannya. Diambilnya satu buah bitanggur dan dilemparnya ke laut. Bitanggur itu terbawa riak air dan mengenai tubuh Insoraki hingga ia merasa terganggu. Ih, apaan ini? Dilemparnya lagi Insoraki buah itu ke tengah laut. Namun, buah itu tetap kembali terbawa air dan mengenai tubuh Insoraki. Kejadian itu berlangsung berulang-ulang hingga Insoraki pun merasa jengkel. Ia kemudian pergi pulang. Beberapa hari kemudian, Insoraki hamil. Wah, kok bisa ya? Yuk kita lanjut saja ceritanya. Kejadian aneh di pantai ia ceritakan kepada orang tuanya. Tentu saja orang tuanya tidak percaya. Beberapa bulan kemudian, Insoraki melahirkan seorang bayi laki-laki. Saat lahir, bayi itu anehnya tidak menangis, namun tertawa-tawa. Wah, keren sekali ya. Beberapa waktu kemudian, diadakan pesta pemberian nama. Anak itu diberi nama Konori. Manana Magdi hadir dalam pesta itu. Saat pesta tarian berlangsung, tiba-tiba Konori berlari dan menggelondot di kaki Manana Magdi. "Ayah, ayah!" teriaknya. Orang-orang terkejut saat pesta tarian berlangsung. Kemudian pesta tarian itu pun terhenti. Akhirnya Insoraki dan Manana Magdi pun dinikahkan. Namun kepala suku dan penduduk kampung merasa jijik dengan Manana Magdi. Mereka pun meninggalkan kampung dengan membawa semua ternak dan tanahnya. Jadilah kampung itu sepi. Hanya Manana Magdi, Insoraki, dan Konori yang tinggal di desa itu. Suatu hari, Manana Magdi mengumpulkan kayu kering untuk dibakar. Insoraki dan Konori heran. Belum hilang rasa heran itu, tiba-tiba Manana Magdi melompat ke dalam api itu. Spontan, Insoraki dan Konori menjerit. Namun ajaibnya, tak lama kemudian Manana Magdi keluar dari api itu dengan tubuh yang bersih sekali tanpa kudi satupun. Wajahnya sangat tampan. Anak dan istrinya pun ikut gembira. Manana Magdi kemudian menyebut dirinya Mas Rain Korori atau pria yang suci. Beberapa lama kemudian, Manana Magdi mengheningkan cipta, maka terbentuklah sebuah perahu layar. Ia kemudian mengajak istrinya dan anaknya berlayar sampai di Mandori dekat Manokwari. Pagi-pagi buta, anaknya bermain pasir di pantai. Dilihatnya tanah berbukit-bukit yang amat luas. Semakin lama, kabut tersibak oleh sinar pagi. Tampak pegunungan yang amat cantik. Tak lama kemudian, matahari bersinar terang. Udara menjadi panas dan kabut pun lenyap. "Ayah, Irian, Irian!" teriak Konori dalam bahasa Biak. Irian berarti panas. "Hei anakku, jangan begitu. Ini tanah nenek moyangmu," kata Manana Magdi. "Iya ayah, maksud Konori, panas hari telah menghapus kabut pagi. Pemandangan di sini indah sekali," kata Konori. Konon sejak saat itu wilayah tersebut disebut dengan nama Irian. Air laut yang membiru, pasirnya yang bersih, bukit-bukit yang hijau, dan burung cendrawasih yang anggun dan molek membuat Irian begitu indah. Teman-teman, kira-kira pesan moral apa ya yang bisa kita ambil dari cerita ini? Yap, betul sekali. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah kita tidak boleh merendahkan kelemahan seseorang karena kita sendiri memiliki kelemahan.
Siapa tahu kelemahan itu bisa menjadi kekuatan bagi seseorang itu. Sekian cerita dari saya, Thalia Evelyn Utapea. Salam literasi, ayo membaca. Dadah!